Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi-pagi buta masih mengantuk. Saya update terkini tentang PP dan BTC arahnya akan seperti apa. Saya akan kupas tuntas di sini, makanya jangan di skip supaya kalian nggak gagal paham. Akan tetapi tetap risiko di tanggung masing-masing, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun memble mendadak. Oke, saya infokan juga bagi yang suka tantangan, yang senior saja, yang suka tantangan, Mas Bro nggak bermain itu. Kalian ingin cuan dadakan ingin kaya dadakan ataupun kere dadakan, sama aja. Bisa kalian buka akun future atau lepret yang di Indo saja. Kalau ada apa-apa komplainnya gampang, itu di Bitem. Nanti link di deskripsi ya, linknya ada di deskripsi. Yang ingin membuat akun future ataupun lepret di Bitem, nanti supaya kalian mendapatkan banyak keuntungan dengan kode referral dari saya, akan lebih cepat untuk di ACC tentunya ya. Oke, langsung saya bahas. PP akan jadi besar saat ini. Ini pandangan saya pribadi, tidak ada meme coin sebaik PP. Kita bandingkan dengan Shiba, maaf, Shiba kapitalisasi besar, komunitas besar ya, dengan MC yang sudah besar, rankingnya juga di papan atas. Bukan berarti jelek, saya punya main bagus, akan tetapi dilihat dari pasokan, ada min plus minusnya. Saya cenderung di PP, karena PP koin desentral yang sudah tidak dikendalikan depnya sudah serahkan sama komunitas desentralis. Koin displasi, mau naik mau turun asik, tergantung supply and demand, sama dengan BTC. Apakah ini akan jadi rajanya meme coin? Bisa jadi. Ada GZ, ada sesuatu yang besar di sini. Saya rasa ke depan akan ada sesuatu hal yang besar di PP, asal kita sabar. Dari ribuan jutaan meme coin yang saat ini mampu bertahan di top CMC papan atas, hanya PP, yang lain mana nggak ada. Yang baru masuk saya, kalau Shiba Duki kan sudah yang lama ya, yang baru ini muncul satu saja, itu PP yang bertahan lama. Memang banyak meme coin yang baru, tetapi kita belum jaminan bermasa panjang. Ada yang cuma 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. PP udah 3 tahun lebih konsisten, dan saya rasa ada sesuatu yang besar ke depan. Sudah nggak bisa diragukan menurut saya. Apapun dilihat dari segi manapun, tinggal kita tunggu bom waktu saja. Kita sabar. Satu lagi, undang-undang clarity aset ACC sudah terjadi ledakan, dan di saat di sosmed semua negatif, pokoknya negatif, bearish, semua itu yang membicarakan bearish, dam, pokoknya kondisi bear, itu yang sudah historinya, itu justru harga mendekati bottom dan siap historinya lonjakan yang lebih tinggi. Harga ini udah bear, harga itu udah turun banget. Ngapain kita berkutakan takut? Saya aja bodoh amat akumulasi terus, karena kita pakai long invest jangka panjang, long invest holder jangka panjang, tetap pemenang. Dan caranya pertama itu, kalau belajar itu harus satu siklus, ngalami bear market, bull market, crypto winter, macam-macam. Jadi saat Mas Bro bonyok dulu, awal-awal bermain kripto bonyok habis-habisan, mobil satu melayang. Tapi disitulah kita jadi kuat, mental kita, pelajaran kita sampai satu siklus. Dan setelah saat ini bermain yang berikutnya, kita cari cuan yang banyak dari PP. Seperti tahun 2023 masuk, tahun 2024 kita sudah jual dan turun, ini menumpuk banyak lagi ya. Saat ini artinya saya bermain di hasil cuan, hasil profit. Jadi turun kayak apa, mental kita dijaga. Memang money management strategi mutlak harus kita punya, karena dan juga portonya yang benar, dan jangan sampai
kita all in di satu koin ataupun modal dihabiskan semua, ya setelah saya udah sekian tahun membahas kripto, saya harus pahit, saya harus tegaskan sama kalian, kalau sebelum kalian merasakan sendiri rungkatnya, cuannya, memblenya di kripto, omongan saya nggak akan bakal didengar. Dan setelah merasakan bahwa dicubit itu sakit, baru kalian akan menghindari cubitan itu. Itu ibarat seperti itu. Ketika kita sudah all in, ketika turun hanya pelangap logo kayak kebo gak bisa serok, itu paling sakit hatinya. Dan mutlak bisa nggak bisa, BTC ini akan melebihi dari emas menurut saya sendiri, karena BTC ini pasokannya terbatas. Kalau emas ditambang terus masih banyak nggak terhitung di dalam kandungan bumi. Beda dengan BTC, ya beda dengan BTC. Untuk ke depan setelah undang-undang Clarity Aset di ACC kemudian ngebom sebom-bomnya, bisa jadi ini permainan yang sangat keren menurut saya. Ya, kita akan bahas di pagi ini. Kita akan kaji di sini untuk orang-orang yang cerdas, long invest, holder jangka panjang tetap menang. Fakta Bitcoin ETF ini fakta berdasarkan data. Saya nggak asal jeplak ngomong kayak corong tua musola yang rusak, kayak yang bobrok itu kagak. Saya udah merasakan sendiri dalam siklus bermain kripto, satu siklus lebih. Jadi kalau yang tidak mengikuti money management yang benar, ya kacau. Dari pemain yang sudah lama pun masih nggak punya aset, masih rungkat ya banyak. Dan saya di sini berbicara harus merakyat. Kalau saya kenceng dari awal, sebetulnya tahu masalah dunia kripto yang benar itu yang mana, cara investasi porto-porto kita yang banyak gimana, BTC kita susah untuk memberikan untuk orang-orang receh seperti itu. Saya sendiri juga merasakan, saya juga seorang receh, itu nggak pinjol aja mending uang 100.000 200.000. Kita cari keberuntungan di BTC kan lama ya, 100-200.000 kalau kita cuan 44 kali lipat seperti PP tahun 2023 itu cuannya kan maknyus. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau sudah uang besar nanti masuknya di BTC. Dan saat tahun 2022 250 juta, sekarang harga 1,1 miliar, cuannya sudah berapa? Berkali-kali lipat. Dan juga tidak semua cuan yang masuk di 2,1 miliar sekarang rungkat. Sama juga tetangga saya, teman saya ngamuk-ngamuk sama saya kalau ketemu sekarang saat cibir tuh 2,1 miliar, beli harga 500 juta kemudian turun dibanding 400 juta, sudah CL ketakutan, gembar-gembar menyalahkan saya, katanya bermain kripto itu udah saya bilang dari awal untuk jangka panjang BTC aman. Coba kalau dijual kemarin 22,1 miliar, tetangga orang kaya miliarder ya, saya kasih tahu BTC begitu beli belum ada sebulan sudah dibanting turun 400 juta, kabur pindah sama orang yang lebih cerdas lagi di kota Tegal, orang yang senior hebat katanya, nggak taunya pemain forex 1 miliar di sana ludes. Beda dengan ini, dia kan main mata uang. Beda dengan kripto, naik turun hal biasa. Apalagi juga orang-orang baru gitu, miliarder tetangga yang saya nggak berani ngasih koin selain BTC, saya kasih BTC walaupun nanti jatuh tetap ada jaminan menurut saya. Tapi itu tadi yang beli di 500 juta sekarang 1,1 miliar kok bisa rugi karena waktu harga turun jual. Ya seperti kondisi PP ini yang masuk sekarang murah 0,2 sekarang CL rugi, yang masuk 0,4 mungkin nanti jualnya Rp1 bisa juga cuannya. Tetap teori saya sendiri ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Tetap teori, saya hanya memberikan info-info yang sebatas yang saya tahu dan sesuai dengan data. Oke, langsung kita hajar di sini fakta Bitcoin ETF sampai 950 triliun. Gila nggak? ETF ini sampai 950 triliun dana yang masuk di ETF kripto, mengalahkan daripada emas sebagai lindung nilai. Ya, jelas kripto kalahkan emas sebagai lindung nilai. ETF saja dana yang masuk 950 triliun. Ini fakta. Oke, lanjut. Arus dana ke BTC melalui ETF mencapai 950 triliun. Triliun loh.
Ya kayak apa itu, hanya kalau buat ngepret janda, mental janda sampai ke Rusia. Luar biasa kan. Melalui ETF mencapai 950 triliun, memperkuat posisi kripto sebagai alternatif investasi yang mulai menyaingi emas di tengah ketidakpastian global. Wow, satu BTC ETF serap 950 triliun rupiah dana global. Gila, mantap toh, luar biasa. Ini perlu kalian ketahui, saya singkat-singkat saja. 2, Bitcoin disebut lebih unggul dari emas. Kalau emas kita nyimpennya berat, kalau kita jual tontonan pakai nyewa tronton mahal. Kalau BTC angin doang, klik dari HP sudah kelembar, kejual ke sana ya. 2, Bitcoin disebut lebih unggul dari emas. CEO Bitmin Tom Lee mengatakan bahwa Bitcoin mampu mengungguli inflasi hingga 97% sejak diluncurkan. Sebaliknya emas justru gagal melindungi nilai dari inflasi sekitar 48% dalam 55 tahun terakhir. Coba kita kaji artikel ini. Bitcoin disebut lebih unggul dari emas. CEO Bitmin Tom Lee menyatakan bahwa Bitcoin mampu mengungguli emas, mengungguli daripada inflasi hingga 97% sejak diluncurkan. Sebaliknya emas justru gagal melindungi nilai dari inflasi sekitar 48% dalam 55 tahun terakhir. Pernyataan ini menantang narasi lama bahwa emas adalah aset lindung nilai terbaik. Dalam konteks modern, kripto mulai dilihat sebagai alternatif yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Wow, mantap. Apakah PP akan jadi besar? Mudah-mudahan. 3, suplai terbatas jadi kunci kekuatan BTC. Inilah yang menarik ya. Jadi sangat terbatas suplai daripada BTC. Salah satu faktor utama yang membuat BTC menarik adalah suplai tetap sebesar 21 juta koin, tidak seperti mata uang fiat atau emas yang masih bisa ditambang. Suplai BTC tidak bisa bertambah. Setuju? Setuju? Oke, mantap, cerdas, bisa dimengerti. Untuk jangka ke depan, jangan jangka pendek saja, ke depan. Kalau jangka pendek, nikah siri. Aduh. Oke ya, karakteristik ini membuat Bitcoin sering disebut sebagai digital gold ataupun emas digital. Dalam jangka panjang, kelangkaan ini berpotensi meningkatkan nilai seiring meningkatnya permintaan di pasar cryptocurrency. Setuju? 4, harga emas turun 15%, kripto tetap dilirik. Harga emas dilaporkan turun lebih dari 15% dalam sepekan dan diperdagangkan di sekitar 4.493 dolar. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan pasar dan perubahan preferensi investor global. Sebaliknya BTC tetap menarik perhatian meskipun mengalami volatilitas. Hal ini menunjukkan pergeseran minat dari aset tradisional ke kripto sebagai instrumen lindung nilai alternatif. Oke, ETH jangan kalian remehkan. 5, Ethereum jadi infrastruktur keuangan masa depan. Selain Bitcoin, Ethereum juga disebut memiliki potensi besar sebagai fondasi sistem keuangan modern. Blockchain Ethereum dapat digunakan untuk tokenisasi aset, settlement, hingga berbagai aplikasi finansial. Integrasi antara kripto dan sistem keuangan tradisional semakin terlihat jelas. Ini menandakan bahwa cryptocurrency tidak lagi sekedar aset spekulatif, tetapi mulai menjadi bagian dari infrastruktur keuangan global. Padat, jelas, banyak sekali info yang sangat berharga. Kalau kalian amati, teliti untuk long invest jangka panjang, investor koin apa yang kalian harus hajar? ETH, BTC porto terbesar. Oke, saya rasa cukup. Tetap Dion, saya sendiri sama Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Saya hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Saya rasa cukup untuk pagi ini, hari yang kedua aktivitas perkantoran sudah buka kembali, dan tentunya di daerah Mas Bro masih juga ada banyak kemacetan. Walaupun sudah nggak separah kemarin, mungkin nanti setelah 1 minggu lagi sudah normal kembali ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak.